selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, Healthy People. Bagaimana kabarnya di minggu pertama setelah Lebaran nih, Healthy People? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan selamat kembali beraktivitas ya. Tentunya setelah dari liburan agak panjang kemarin, mungkin ada yang mudik Lebaran, mungkin ada yang tetap di kotanya masing-masing. Kami harapkan semuanya tetap dalam keadaan yang sehat. Sehat sentosa ya, amin. Baik, Healthy People, kembali lagi bersama kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda. Kita kembali menghadiri acara di EGA Live hari ini. Kita akan membahas tentang edukasi kesehatan seputar hepatitis akut pada anak, apa yang perlu diketahui, seperti itu ya. Nah, Healthy People, saat ini penyakit hepatitis akut pada anak sedang banyak menjangkiti ya di seluruh dunia. Beberapa kasus dilaporkan pertama kali ditemukan di Inggris dan dilaporkan ke WHO periode bulan Januari sampai dengan Maret 2022. Setelah itu beberapa negara Eropa lainnya dan juga negara di Asia membuat laporan yang serupa sehingga membuat WHO menetapkan bahwa penyakit ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB pada tanggal 15 April 2022 kemarin. Nah, hal ini tentunya menjadi khawatiran tersendiri ya bagi healthy parents di luar sana tentang kesehatan si buah hatinya. Untuk itu, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Dewi Mutiati Ratnasari, MSc SPA, salah satu dokter spesialis anak di Rumah Sakit Harapan Bunda tentang hepatitis akut ini. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Dewi ya. Selamat siang, Dr. Dewi. Selamat siang, Mbak Hani. Selamat siang, Healthy People di rumah. Sehat ya, Dok ya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya kita ini. Amin. Ya. Lama nggak ketemu sama Dr. Dewi, jadi gugup saya. Iya, saya juga nih. Kelamaan liburan kayaknya. Kelamaan liburan ya. Iya, betul. Baik. Nah, Healthy People, kita akan ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nanti jika ada yang ingin bertanya seputar topik hari ini atau tema hari ini, silakan Healthy People untuk memberikan pertanyaan atau melontarkan pertanyaan melalui chat atau melalui DM di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah, dokter, untuk yang pertama akan saya tanyakan nih, Dok. Boleh dibantu untuk dijelaskan, Dok, definisi dari hepatitis sendiri dan penyebabnya secara umum itu apa, Dok? Oke. Untuk healthy parents, hepatitis itu gabungan dari dua kata, hepar yang artinya hati dan itis itu artinya peradangan. Jadi hepatitis adalah peradangan di hati. Penyebabnya bisa macam-macam, mulai dari virus, hepatitis A, B, C, D, E, kemudian bisa juga obat-obatan, bisa juga autoimun, daya tahan tubuh, atau alkohol. Jadi penyebabnya sebenarnya macam-macam. Tapi biasanya pada anak-anak itu hepatitisnya adalah hepatitis A atau B. Hepatitis A atau B yang penyebabnya apa nih, Dok? Penyebabnya adalah virus hepatitis A dan virus hepatitis B. Oh, baik kalau gitu. Nah, kan kalau bayi ya, Dok, baru lahir, itu ada vaksinasi hepatitis ya, Dok ya? Ya, nah, betul. ini supaya mencegah terjadinya atau terjangkitinya hepatitis A dan B ini ya, Dok ya? Ya, vaksin yang ada sekarang memang ada hepatitis B dan hepatitis A. Hepatitis B diberikan pada bayi baru lahir, kemudian diberikan nanti bersama dengan DPT. Kemudian itu untuk mencegah virus hepatitis B. Kemudian untuk hepatitis A, vaksinnya juga sudah ada, namanya vaksin hepatitis A yang bisa diberikan sejak usia 1 tahun, diberikan 2 kali jeda 6 bulan. Jadi vaksin yang ada untuk mencegah hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis A dan virus hepatitis B. Baik, Dok. Ya. Nah, tadi dokter ngomong kan bicara tentang hepatitis A, B. Nah, sebenarnya ada berapa banyak sih, Dok, sampai huruf apa nih hepatitis nih, Dok? Sebenarnya hepatitis itu ada hepatitis A, B, C, D dan E gitu. Kemudian yang bisa hepatitis A itu biasanya ringan, 2 bulan sembuh. Untuk hepatitis B itu kalau terkenanya sejak usia bayi, infan gitu di bawah 1 bulan, itu 90% bisa menjadi kronis dan bisa menjadi hepatitis yang berat gitulah, namanya sirosis hepatis atau kegagalan fungsi hati. Kemudian yang C itu juga fulminan berat. Kalau yang D itu biasanya menyertai B, jadi biasanya bersamaan dengan B. Kalau yang E itu jarang pada anak-anak, biasanya pada dewasa, hepatitis E. Hepatitis E ya, tapi jarang kedengeran ya, Dok ya? Iya memang, karena jarang mungkin kasusnya, jadi yang kita sering banyak tahu adalah hepatitis A dan B ya. Iya betul, Dok. Nah, kalau untuk hepatitis yang sekarang ini, Dok, yang yang menjangkiti anak-anak dan saat ini sedang banyak sekali ya dibicarakan, beberapa kasus juga sudah muncul, mudah-mudahan juga
rumah sakit kita belum ada ya dok, mudah-mudahan tidak ada gitu ya. Amin. Nah ini dikatakan misterius apa sih dok? Kenapa sih? Ya, karena gejala-gejalanya memang seperti infeksi hepatitis gitu. Tetapi penyebabnya yang kita belum tahu. Jadi penyebabnya sampai sekarang belum diketahui. Baru ada kecurigaan-kecurigaan tertentu. Misalnya kecurigaan penyebabnya adalah adenovirus tipe 41. Jadi tapi belum pasti ini. Jadi masih terus dalam penelitian. Oke, baik dok. Nah untuk bicara tentang gejala-gejalanya dok, yang perlu diperhatikan oleh healthy parents apa nih dok? Ya. Kenapa kita waspada sekali dengan hepatitis ini? Karena ini tuh terkenanya tuh memburuknya cepat gitu, tidak seperti hepatitis A yang cenderung ringan. Jadi gejala-gejalanya adalah gejala saluran cerna, makanya healthy parents harus lebih waspada untuk saat ini untuk jika ada gejala-gejala saluran cerna bisa segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Misalnya ada mual, muntah, kemudian nyeri perut, kemudian bisa juga ada diare, kemudian demam, bisa ada demam, bisa tidak, karena beberapa kasus katanya tidak ada demam. Kemudian untuk yang agak sedikit lebih lanjut mungkin ada pipisnya warnanya warna gelap, seperti teh itu ya gelap, kemudian kuning, matanya kuning atau enggak badannya kuning, terus bisa juga disertai dengan gatal ya, gatal-gatal. Jadi itu adalah sebagian dari gejala-gejala hepatitis yang harus diwaspadai. Kalau tingkat lanjut bisa sampai penurunan kesadaran. Oh, gitu. Baik. Berarti penurunan kesadaran berarti pingsan atau gimana dok? Jadi anaknya cenderung tidak bisa dibangunkan, tidur terus, itu termasuk penurunan kesadaran. Masuk ke kategori penurunan kesadaran ya. Baik, healthy people jika healthy people ini sebagai awareness ya, healthy people kita bicara seperti ini, kita ngobrolin hal ini ya dok ya, supaya orang tua di luar sana atau healthy parents di luar sana bisa lebih waspada lagi terhadap gejala-gejalanya. Tadi dokter Dewi sudah menginformasikan gejalanya sebenarnya itu yang paling kelihatan adalah gejala pada saluran cerna ya dok? Iya, jadi karena penularannya kan dicurigai lewat fekal oral, lewat yang dimakan ya. Berarti memang gejala-gejala saluran cerna harus kita waspadai sekali. Gitu. Nah, kapan orang tua, healthy parents itu bisa langsung buru-buru deh datang ke rumah sakit atau buru-buru deh ke layanan kesehatan terdekat nih kalau menunjukkan si anak menunjukkan gejala apa nih dok? Oh iya. Kalau dulu kita lihat yang disebut diare kan BAB yang cair lebih dari 3 kali sehari atau lebih cair dari biasanya, gitu. Dan tanda-tanda harus dibawa ke rumah sakit kan kalau lemes, kemudian tidak ada tidak pipis-pipis 6 jam, itu kan takut dehidrasi. Tapi kalau sekarang karena muncul hepatitis akut ini yang belum diketahui penyebabnya, healthy parents mesti waspada jika anaknya ada gejala saluran cerna tadi seperti mual, muntah, kemudian diare, pusing, lemas, itu lebih baik segera diperiksakan saja untuk nanti dokternya akan menentukan apakah perlu diperiksa SGOT, SGPT, itu adalah enzim hati untuk melihat meningkat apa tidak gitu. Jadi kita bisa lebih waspada. Oke, baik dok. Nah berarti ada pemeriksaannya nih dok ya untuk menegakkan apakah benar atau tidak benar sih ini si anak terkena penyakit ini gitu ya dok ya. Nah SGPT, SGOT itu selain itu ada apa lagi dok? Untuk kriteria yang sekarang alurnya adalah misalnya pasien datang kemudian dengan gejala-gejala saluran cerna, nanti dokter akan menentukan apakah butuh pemeriksaan enzim hati apa tidak. Nah yang sebenarnya yang disebut hepatitis akut adalah kalau enzim hatinya itu meningkat lebih dari 500. Tapi kita akan lebih waspada kalau kan maksimal 40 nih, kok udah 100, udah 150, jadi itu kita bisa sebagai pintu masuk waspada bahwa ini harus dirawat atau dicek secara berkala, seperti itu. Untuk pemeriksaan yang lain sih ada bilirubin, kemudian ketika nanti pemeriksaan enzim hati atau SGOT, SGPT tadi meningkat, itu ada alurnya, kita bisa periksa sebelum kita mendiagnosis kalau itu adalah hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya, kita harus menyingkirkan hepatitis A, B, C, D, E-nya nih ada apa tidak gitu. Jadi pemeriksaan itu yang nanti akan kita lakukan, panel-panel pemeriksaan untuk hepatitis A sampai E. Walaupun di kita di Indonesia masih hepatitis A, B, C yang baru bisa diperiksa. Oke, baik dok. Berarti ini pemeriksaan penunjangnya agak panjang juga ya dok ya. Selain SGPT, SGOT tadi tentunya. Nah, saya mau tanya dok, angka normalnya SGPT, SGOT itu berapa dok? Biasanya di bawah 40 ya. Di bawah 40 itu masih normal.
Jadi kita nggak akan meriksa semuanya, tapi pintu masuknya adalah SGOT, SGPT tadi. Oke, baik. Untuk hepatitis akut ini ya. Baik dok. Nah jadi healthy parents jika memang kondisi anaknya atau si buah hati itu ada gejala-gejala tersebut dan kemudian diarahkan oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan SGPT, SGOT tersebut ya, kita mengharapkan tetap diikuti ya dok ya, Ya supaya apa nih healthy parents, jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih serius lagi ya dok ya, supaya penanganannya itu juga lebih cepat kembali gitu, seperti itu ya. Nah dokter, tadi gejala-gejalanya ini mirip banget ya dok ya sama gejala-gejala kalau kita terkena virus COVID. Ya, mirip-mirip nih dok. Tadi ada panas, ada demam kan ya. Kemudian mual, muntah, diare. Itu adalah jenis-jenis gejala-gejala yang kemarin kita sudah pernah bahas ya dok. Nah ini sebenarnya mistos atau fakta dok? Banyak yang di luaran sana yang menyebutkan ini ada kaitannya loh sama pemberian vaksinasi COVID ke anak-anak gitu. Ya, itu banyak beredar banget ya Mbak Hani ya. Itu sebenarnya tidak benar atau hoax ya. Jadi kasus-kasus di Inggris juga itu anak-anaknya yang terkena adalah usia kurang dari 5 tahun dan semua belum diimunisasi COVID. Kemudian yang di kita juga, kasus yang di kita itu yang 3 orang meninggal itu ada yang satu belum diimunisasi, belum divaksin COVID, yang satu baru 1 kali, yang 2 memang sudah 2 kali. Tapi untuk dilihat datanya di dunia itu tidak berhubungan dengan vaksinasi COVID. Baik. Jadi itu hoax itu. Oh, baik dok. Ya, jadi ini sudah ada ujinya ya dok ya, berarti ada. Ibaratnya memang dari WHO sendiri menyatakan kalau memang ini tidak ada kaitannya dengan vaksinasi COVID-19 yang diberikan kepada anak-anak nih healthy people ya. Baik, healthy people jika ingin bertanya silakan aja. Mungkin ada yang sudah mengajukan pertanyaan, nanti kita bisa sampaikan ke Dokter Dewi ya dok ya. Nah dok, kalau anak-anak yang sudah mendapatkan vaksinasi hepatitis ini kan dari bayi ya dok ya, dari infant ya, mulai di usia berapa sih dok? Bayi 0 hari kalau 0 hari ya, B, hepatitis B ya 0 hari. Kemudian kan ada pengulangannya dok ya, kalau nggak salah ya dok ya. Nah ini bisa terhindari dari paparan penyakit ini nggak sih dok? Vaksin hepatitis B memang untuk penyakit-penyakit hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Kemudian vaksin hepatitis A juga untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis A. Nah, untuk yang sekarang karena belum diketahui penyebabnya, jadi kita belum bisa tahu vaksin itu diperuntukkan untuk virus yang sesuai gitu. Jadi kalau karena kita tidak tahu penyebabnya apa, jadi mungkin vaksinnya juga belum ada. Tapi tetap anak-anak Indonesia ya, para healthy parents harus lengkap imunisasi hepatitis B dan hepatitis A-nya, karena hepatitis B juga menyebabkan kelainan hati yang kalau kronis gitu sampai dewasa menyebabkan kelainan hati yang berat. Kemudian hepatitis A juga menyebabkan angka kesakitan yang tinggi. Jadi imunisasi hepatitis A dan B tetap harus dilakukan, walaupun untuk yang hepatitis akut ini belum diketahui ya, belum ada manfaatnya untuk hepatitis akut yang ini karena belum tahu penyebabnya apa. Baik dok. Nah penyebabnya apa itu belum ketahuan karena itu belum ditentukan. Ini barangkali ya dok ya, huruf apa sih ini penyakit hepatitis ini gitu ya dok ya. Karena kan tadi hepatitis A sampai dengan E, yang ini belum ketahuan, jadi belum dijeniskan apa gitu ya dok ya. Masih terus berjalan sih penelitiannya. Baik dok. Dok, kita pindah sebentar ke pertanyaan dari healthy people dok. Ada yang bertanya, kalau ayahnya pernah kena hepatitis B, apakah secara genetik anaknya ada kemungkinan akan mengidap juga? Hepatitis B itu menularnya tidak melalui genetik, jadi healthy parents. Jadi hepatitis B itu menularnya adalah lewat kontak seksual, kemudian darah gitu, kemudian sering bertukar-tukar, yaitu darah kan kalau sikat gigi tukar-tukaran alat seperti itu, atau dari ibu ke bayi ketika proses melahirkan. Jadi kalau ayah tidak secara genetik diturunkan hepatitis B itu, tapi kalau serumah memang close contact mesti kita periksa juga nih, misalnya ayahnya hepatitis B, anaknya gitu, istrinya itu mesti kita secara berkala mesti kita cek gitu. Itu karena close contact aja, bukan karena genetik. Oke, bukan karena genetik ya, healthy parents. Nah, berarti ada yang secara genetik dong, bisa ya dok ya? Nggak ada. Oh nggak ada? Ini virus kan. Oh baik, jadi berarti kita luruskan nih healthy parents ya, berarti tidak ada hepatitis yang menurun secara genetik gitu ya dok ya. Baik dokter, nah ini ada pertanyaan lagi dok.
saat anak konsumsi zat besi dan pupnya berwarna hitam itu apakah normal atau ada masalah pada hati atau organ tubuh di dalam lainnya, Dok? Ya. Kalau anak konsumsi zat besi memang atau makanan-makanan yang mengandung zat besi seperti daging sapi, hati ayam, itu memang kadang-kadang pupnya jadi warnanya lebih gelap. Itu tidak apa-apa, itu normal, tidak ada masalah dengan fungsi hatinya gitu. Jadi itu normal-normal saja. Biasanya juga ada orang tua yang menanyakan setelah minum zat besi kok jadi susah pup ya. Nah, itu biasanya conditional aja. Jadi memang zat besi bisa kadang-kadang membuat susah pup, tapi bisa kita atasi dengan modifikasi diet, misalnya minumnya lebih cukup, minumnya lebih banyak, kemudian sayurnya cukup, seperti itu. Kalau yang kelainan fungsi hati itu malah bisa yang pupnya dempul tuh putih ya. Pucet berarti ya? Pucet. Itu biasanya pada bayi baru lahir tuh kalau ada kelainan sumbatan itu bisa. Gitu ya, Dok ya. Baik. Buat healthy people atau healthy parents yang tadi bertanya, ini tidak pengaruh, tidak ada ini ya, Dok ya, dengan fungsi hatinya ya, tidak ada apa-apa. Tapi kalau memang ternyata kalau memang terus-menerus mungkin harus datang dulu ke dokter, kita lihat betul, itu ya, Dok ya? Kita mesti lihat dia tuh hitam atau berdarah kan gitu ya. Kalau misalnya diarenya BAB-nya berdarah, kita mesti lihat apakah dia infeksi atau alergi sesuatu gitu. Kalau anaknya juga mesti dilihat, kalau anaknya baik-baik aja, ceria-ceria aja, kemudian itu ternyata bukan darah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya anaknya jadi agak demam, kemudian jadi ada mual muntah, mungkin ada penyebab yang lainnya selain zat besi tadi. Betul. Apalagi kalau lesu ya, Dok. Kalau anak-anak kan biasanya bawaannya ceria, lari sana lari sini gitu. Kalau udah kayaknya udah lesu, nggak ada tenaga itu harus sudah dikhawatirkan, harus waspada ya. Harus waspada. Nah, ini kalau misalnya tadi healthy people yang tadi ya, Dok ya, mau memeriksakan nih, Dok. Berarti ada pemeriksaan laboratorium untuk si fesesnya itu ya, Dok? Iya, cukup di laboratorium kita lihat feses lengkapnya saja. Ada darahnya tidak, kemudian ada sel darah putihnya atau tidak, ada bakteri atau tidak gitu. Baik, Dok. Nah, people, jika ada yang ingin bertanya kembali, silakan diajukan pertanyaannya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Dr. Dewi. Kita lanjutkan. Baik, Dok, ada yang tanya lagi, Dok? Apa yang harus dilakukan untuk mencegah anak terpapar virus hepatitis ini? Oke. Jadi para healthy parents yang pertama kan jangan panik ya, yang kedua tetap harus waspada. Bagaimana cara mencegahnya? Itu sebenarnya pola hidup bersih. Jadi kan karena kita belum tahu penyebarnya lewat apa, kemungkinan besar lewat fekal oral atau masih bisa juga lewat saluran nafas. Jadi pencegahannya adalah satu, cuci tangan yang bersih, ya kan? Kalau bisa pakai sabun kan memang ya, supaya virusnya mati. Kemudian yang kedua, jangan bertukar-tukar alat makan. Jangan bertukar alat makan, jangan bertukar barang-barang pribadi ya, sikat gigi dan yang lainnya. Kemudian makan makanan yang bersih dan matang penuh. Jadi harus matang nih makanannya. Terus minum juga air yang matang, ya, minumnya air matang. Kemudian itu untuk kita mencegah saluran cerna ya. Kemudian untuk yang saluran nafasnya tetap pakai masker, jaga jarak, itu juga penting. Jadi benar-benar pola hidup bersihnya harus dijalankan. Iya. Baik, Dok. Nah, ini sedikit banyak pola untuk penjagaan kesehatan atau prokes. Kemarin kita mulai banyak virus COVID ini tetap dilaksanakan sangat-sangat bagus ya, Dok? Iya, betul. Baik. Sama satu lagi saya lupa. Jadi kalau ada bayi kita habis megang-megang pupuknya, pampersnya, itu benar-benar harus dimasukin plastik, benar-benar diikat. Kemudian jadi jangan sampai ada orang yang terpegang gitu loh. Misalnya nih kita buangnya sembarangan, terus ada tukang sampah yang ngambil, kepegang, terus lupa cuci tangan, itu bisa kemana-mana kan. Jadi kita mesti bekas pampers, bekas popoksnya itu mesti dibuang dengan baik sih. Baik. Itu juga sama tadi Dokter Dewi bilang PHBS, pola hidup bersih dan sehat ya, Dok ya. Itu juga salah satu yang memang kita canangkan ya, Dok ya, terutama di promosi kesehatan rumah sakit juga, Dok, seperti itu. Jadi pola hidup bersih dan sehat itu healthy people selain menjaga kesehatan lingkungan juga menjaga asupan makanan gitu ya, Dok ya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang asupan makanan, Dok, yang perlu diperhatikan untuk anak-anak nih makanannya gimana, Dok, supaya tetap
siapa tahu bisa membantu untuk menjaga ketahanan tubuhnya ya dok ya. Sebenarnya nutrisi yang lengkap itu penting karena saling mengisi karbohidrat, jangan lupa protein hewani dan lemak gitu. Buah sayur juga dibutuhkan. Jadi benar-benar harus ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati boleh, kemudian lemak, kemudian buah dan sayur, dan jangan lupa minumnya yang cukup. Dan semuanya harus matang dan bersih. Ya, baik dok. Jadi untuk anak-anak ya, healthy parents, untuk makanan perlu diperhatikan jangan sampai ada yang masih setengah matang gitu ya. Jadi matang bener ya dok ya. Iya. Anak-anak jangan dulu deh dimakasih makan sushi dok. Itu jadi orang tuanya aja. Sekarang memang waspada, jadi bener-bener sarannya sih harus matang penuh gitu. Matang penuh ya, baik dok. Ada lagi healthy people yang ingin bertanya, mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Nah, dok, sebelum kita pindah lagi ke pertanyaan healthy people, dok, untuk hepatitis akut ini di kasus-kasus yang sudah terjadi ya dok ya, entah itu yang di luar negeri ataupun yang di Indonesia, ini jangka usia ya dok ya, usia anak-anak yang terkena ini usia berapa ya dok? Usianya dilaporkan sih di bawah 16 tahun ya, jadi 16 tahun. Kemudian kalau kemarin yang di Tulung Agung kemarin tuh kan baru ada kasusnya, ada yang meninggal 1 orang kan usia 7 tahun. Kalau yang di Inggris kan di bawah 5 tahun. Jadi rata-rata sih di bawah 16 tahun, makanya kriterianya memang di bawah 16 tahun. Kriteria di bawah 16 tahun ya dok ya, baik dok. Nah ini bisa disembuhkan nggak dokter? Untuk hepatitis akut ini? Nah, kalau hepatitis akut yang misterius ini kita belum tahu nih, karena kita belum tahu penyebabnya. Kalau ketahuan penyebab kan akan lebih mudah ya untuk tahu obatnya atau pencegahannya. Tapi kalau yang hepatitis sebelum-sebelumnya, hepatitis A itu bisa sembuh, ya bisa sembuh. Daya tahan tubuh juga bisa, virus hepatitis bisa sembuh dengan daya tahan tubuh. Kalau hepatitis B seperti tadi, ada yang bisa sembuh, ada yang jadi kronis. Nah, biasanya 90% jadi kronis tuh kalau kenanya pada saat bayi baru lahir, infan tuh di bawah 1 bulan itu bisa jadi kronis. Kalau anak-anak biasanya 60% jadi kronis, yang lainnya sembuh. Lebih besar lagi udah remaja-remaja dewasa itu biasanya 5-10% yang jadi kronis gitu. Jadi sebagian bisa sembuh, sebagian yang hepatitis B bisa jadi kronis. Bisa jadi kronis. Iya. Kalau kronis itu untuk untuk kesehatan kedepannya ini yang perlu diperhatikan apa ya dok? Ya, itu bisa terjadi apa? Itu gitu? Bahaya, makanya bisa jadi sirosis hepatis. Sirosis hepatis itu jadi pada hepatitis B yang jadi kronis itu bisa jadi keganasan, bisa jadi infeksi hati yang menahun dan lama. Itu repotnya di situ. Jadi makanya kenapa pada saat bayi baru lahir langsung dikasih hepatitis B vaksin supaya mencegah hepatitis B yang kronis tadi. Kemudian yang kedua, kalau ibunya HBsAg-nya positif, ibunya ada pertanda hepatitis B-nya positif gitu, itu bayinya juga perlu diberikan imunoglobulin di paha satunya. Jadi suntik vaksin hepatitis B satu paha lainnya dikasih imunoglobulin hepatitis B itu. Oke, baik dok. Iya. People ada lagi yang ingin bertanya? Oh, ada 2 lagi nih dok. Oh, nih yang tadi saya tanya juga ya dok ya. Berarti kalau sudah divaksin hepatitis ini sudah aman dok. Kemudian ini dulu ya. Kalau betul. sudah divaksinasi hepatitis A, insya Allah proteksinya aman Bu untuk hepatitis A. Kalau sudah divaksin hepatitis B, proteksinya juga sangat bagus di atas 90% untuk hepatitis yang disebabkan virus hepatitis B. Tapi kalau hepatitis akut misterius ini karena belum tahu, jadi belum bisa dikatakan aman. Jadi tetap harus pencegahan tadi harus dilakukan gitu. Karena kita belum tahu sih penyebabnya apa. Baik. Berarti nggak cuma di Indonesia ya dok ya, berarti di seluruh dunia sendiri sebenarnya nih healthy parents masih belum bisa menentukan jenis virus apa sih yang menjangkiti atau menjadi penyebab dari hepatitis akut ini gitu loh. Jadi kalau untuk sudah divaksin hepatitis A, ya ini sangat baik untuk mencegah yang hepatitis A gitu ya dok ya. Kalau yang untuk vaksinasi hepatitis B, baik juga untuk yang untuk mencegah terjangkitnya virus hepatitis B. Tapi kalau yang hepatitis akut ini, nah ini masih tanda tanya ya dok ya. Betul. Jadi kita memberikan edukasi ini untuk memberikan kewaspadaan buat healthy parents supaya tadi dokter Dewi bilang pencegahannya dulu deh yang kita lakukan gitu ya dok ya. Melakukan PHBS tadi, hidup bersih dan sehat seperti itu. Kemudian asupan makanan. Nah ini ngomongin asupan makanan ini dok. Lanjut ke pertanyaan kedua.
ada vitamin tambahan selain sayur dan buah nggak gitu dok? Rekomendasi dari Dokter Anak Indonesia sih sebenarnya nggak ada vitamin tambahan khusus untuk hepatitis akut ini. Yang kita punya rekomendasinya adalah rekomendasi pemberian zat besi pada anak-anak yang lebih dari 6 bulan dan pemberian vitamin D dari bayi baru lahir. Itu saja sih ya. Kalau anaknya makannya udah bagus, sebenarnya sudah cukup dari makanan asupan makanan ya. Jadi makanan yang baik saja itu sudah sangat cukup sekali untuk daya tahan tubuh. Oke, makanan yang baik ya healthy parents-nya. Nah, Iya. boleh ya nggak dok disampaikan makanan yang baik ini bagaimana nih dok? Makanan yang baik itu yang pertama adalah yang tadi ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, kemudian ada lemak, kemudian buah dan sayur. Kalau untuk jadi makanan itu sebenarnya nggak ada yang superior, tapi harus berganti-gantian gitu. Misalnya kalau makanan yang paling lengkap gizinya tapi sedikit-sedikit isinya itu ada di telur sama susu. Kalau kita mau DHA-nya tinggi buat otak, itu ikan-ikanan. Kalau kita mau zat besinya tinggi, itu ada di daging sapi sama hati ayam. Jadi makanya bertukar-tukar makanan aja. Nah, sayur sama buah penting buat untuk mineral dan vitamin, karena mineral dan vitamin itu di dalam tubuh dia bisa ngangkut-ngangkut yang lain gitu. Tapi kalau proteinnya nggak ada, lemaknya nggak ada, yang diangkut nggak ada nih. Jadi kalau misalnya nih anak nggak mau makan, hanya vitamin minum aja kita kasih, vitaminnya tercukupi, tapi di dalam tubuh nggak bisa mengangkut protein-protein yang lain gitu. Jadi memang harus komposisinya harus ada semua. Harus ada gitu, semua iya. ya dok. Dan kemudian bergantian, jangan sampai anak-anak juga jadi picky eater ya dok ya. Iya. Jadi kalau picky eater itu kan dia milih-milih makanan. Nah itu bisa juga jadi ada kekurangan entah vitamin entah mineral yang tertentu gitu ya dok ya. Betul. Baik, ada lagi yang ingin bertanya healthy people? Ada. Oke. Oh, minuman isi ulang mulai sekarang tidak dianjurkan ya dok? Ya, minuman isi ulang itu maksudnya kemasan yang udah ada mereknya atau gimana ya Bu? Jadi prinsipnya adalah kan yang matang nih. Kalau Ibu mau direbus kembali boleh juga gitu. Jadi sebenarnya tuh kita mesti tahu kalau airnya itu baik gitu, airnya tuh matang dan bersih. Kalau kita sudah yakin bahwa kita membeli di tempat yang bersih, kemudian prosesnya bersih, dijamin bersih, bersegel gitu, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita beli misalnya isi ulang yang nggak disegel gitu, yang kadang-kadang isi sendiri gitu kan, itu lebih baik direbus lagi gitu. Kalau direbus sih aman, direbus lagi. Direbus lagi dan jangan lupa sampai mendidih ya. Mendidih ya betul. jangan sampai hanya ya panas-panas aja gitu. Yang pastinya harus sampai dengan mendidih ya, healthy parents seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Kita tunggu untuk pertanyaannya ya healthy parents. Ini topiknya memang lagi booming ya dok ya gitu, karena mungkin juga kan sebagai orang tua juga penasaran sebenarnya apa sih yang harus kita waspadai gitu kan ya gitu, supaya nanti ya amit-amit jangan sampai kejadian di anak kita. Mudah-mudahan di gitu. Kita nggak banyak ya atau sudah ada sih kasus-kasusnya 1, 2, 3 ya dok ya di Indonesia. Itu yang baru ketahuan kemarin ya dok ya gitu. Jadi mudah-mudahan tidak tumbuh lagi di setiap layanan kesehatan juga, kemudian di dokter-dokter anak juga. Ini kita sudah mulai memberikan edukasi-edukasi ya dok ya, supaya meningkatkan kewaspadaan dari healthy parents gitu ya terhadap kesehatan anaknya. Baik dok, ada lagi? Oh ini tadi kita sudah tanyakan konsumsi zat besi pupnya kehitaman selama anaknya baik-baik saja, kemudian tidak demam, tidak lemas, itu tidak apa-apa, kecuali kalau ada tanda-tanda infeksi, demam, mual, muntah, kemudian ternyata ada bercak-bercak darah kan merah, itu diperiksakan ya. Baik, itu tadi sudah dijawab oleh Dokter Dewi. Ada lagi yang ingin bertanya healthy people, silakan disampaikan, kita akan ajukan ke Dokter Dewi gitu ya dok. Nah, pengalaman dari Dokter Dewi sendiri dok, sudah pernah ada pasien dokter yang menunjukkan gejala-gejala tersebut atau enggak dok? Alhamdulillah kalau sampai yang kuning nggak ada. Tapi kita biasanya
Ikatan Dokter Anak Indonesia kan punya alur, jadi semua dokter, semua kita tahu tuh sebenarnya kalau ada gejala saluran cerna nanti bisa cek SGOT, SGPT apa enggak. Beberapa pengalaman di sini sih ada dengan gangguan saluran cerna yang agak berat, tapi kita cek SGOT, SGPT-nya normal, kemudian kita pantau terus. Alhamdulillah sih bukan, baik-baik saja. Jadi kalau yang tinggi sampai di atas 500 sih belum ada. Alhamdulillah iya. Baik, puji Tuhan ya dok ya, syukur alhamdulillah ya dok ya seperti itu. Nah, tapi yang ingin saya tanya dok, ini kan pemantauan tadi dok Dewi bilang ya. Nah ini pemantauannya berapa lama dok? Apakah diperlukan pemeriksaan ulang dari SGPT, SGPT, SGOT-nya tadi? Nanti tergantung pemeriksaan dokter. Biasanya kalau periksa kita lihat kondisinya kelainan saluran cerna, kita cek misalnya SGOT, SGPT, kemudian kita edukasi Bu ini obatnya. Misalnya diare biasa gitu ya, ini obatnya, kemudian kita pantau Bu 2 hari, kalau memberat lebih baik datang lagi, nanti kita cek ulang apakah ada peningkatan atau tidak. Jadi tidak lama-lama observasinya, jadi mungkin sehari, 2 hari, 3 hari tergantung nanti dari klinisnya pasiennya. Oke, baik dok, berarti nanti akan ada pemantauannya tadi dokter Dewi sampaikan Healthy People, jadi dipantau juga nggak jauh-jauh banget ya dok ya, jangka waktunya gitu, dilihat dari progresnya. Kalau memang nanti ternyata ada perburukan dalam arti kondisinya menurun, ya pastinya disarankan untuk datang kembali untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dok, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dok, ini kaitannya dengan TB anak ya dok ya, bagaimana dengan anak TB yang efek obatnya buat SGOT atau SGPT-nya tinggi, bagaimana mewaspadainya? Ya, jadi pada pasien-pasien yang TB, pada pasien-pasien anak-anak yang dengan TB kan diberikan obat TB. Biasanya efek sampingnya ada yang membuat enzim hati atau SGOT, SGPT tinggi. Kita kan punya program obat ya, 3 obat. Kita kasih program dari pemerintah itu langsung obatnya berbarengan. Ketika ada tanda-tanda, itu kan kita monitor tuh mual, muntah, kemudian kuning. Ketika ada tanda-tanda gejala mual, muntah gitu, kita kan periksa SGOT, SGPT-nya. Walaupun sebelum terapi bisa kita periksa juga. Kalau misalnya tinggi, kita akan stop obatnya. Kemudian kita bisa coba satu-satu. Kan obatnya biasanya kalau fase awal itu kan 3 obat. Kita coba dulu 1 obat ini dengan dosis yang paling rendah. Udah gitu nanti seminggu, 2 minggu tidak ada gejala. Kita naikin, oh ini aman, kita kasih obat yang kedua. Nanti harapannya dengan itu kita bisa tahu kalau penyebab dia tidak kuat minum obatnya tuh yang mana nih, yang obat pertama, kedua, apa ketiga gitu. Antara 3 obat tersebut ya, ya, betul, baik. gitu. Gitu ya Healthy People ya, mudah-mudahan dapat diterima penjelasan dari dokter Dewi. Ada lagi yang baik dok. Nah dari yang bisa kita simpulkan dok dari obrolan kita hari ini, mungkin dokter bisa menyampaikan kembali nih ke healthy parents ya, yang perlu diwaspadai apa, kemudian recap untuk pencegahannya seperti apa gitu dok. Jadi yang pertama hepatitis akut yang misterius ini belum diketahui penyebabnya. Kemudian yang kedua untuk cara mencegahnya adalah kita pola hidup bersih dan sehat tadi ya, terutama cuci tangan, makan makanan yang matang penuh, kemudian minum air yang matang, kemudian tidak bertukar-tukar alat makan, jaga jarak dan pakai masker tetap. Kemudian vaksin yang lain tetap bermanfaat buat penyakit-penyakit tersebut. Jadi misalnya tadi vaksin hepatitis A, ya untuk hepatitis A itu harus kita berikan. Vaksin hepatitis B juga harus kita berikan untuk mencegah hepatitis B. Seperti itu. Baik dok. Nah, untuk yang mesti diwaspadai oleh orang tua atau healthy parents, ya, seperti tadi dokter Dewi sampaikan juga kondisi-kondisi di mana ada keluhan-keluhan yang terkait dengan pencernaan ya healthy parents, yaitu mual, muntah, diare, kemudian jika diikuti dengan demam itu juga jauh lebih waspada lagi ya dok ya. Apalagi kalau sudah mulai ada perubahan warna di kulit, kemudian di air seni atau air pipisnya, atau di bola mata bagian putih ya dok ya. Biasanya ada berubah warna menjadi kekuningan. Nah itu harus sekali disarankan untuk datang ke rumah sakit atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat gitu ya, supaya kita bisa ditangani secara benar sesuai dengan protapnya ya dok. Kan sudah ada dari IDAI, kemudian juga dapat tertangani dengan lebih cepat lagi, dan kemudian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya dok ya. Baik Healthy People, jika sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya akan informasikan jadwal praktek Dr. Dewi Mutiati, MSc SPA di Rumah Sakit Harapan Bunda di hari Senin sampai dengan Jumat
di jam 9 sampai dengan jam 13, kemudian di hari Sabtu di jam 8 sampai dengan jam 10. Nah, healthy people jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan meskipun saat ini kita semua sudah mulai agak tenang ya dok ya. Iya. Agak tenang dari virus COVID ya, dari virus COVID-19, cuma ini karena ada hal-hal baru lagi yang terkait dengan kesehatan, kita jangan sampai lepas juga untuk protokol kesehatan karena nggak ada salahnya tetap dilakukan dan ternyata juga sangat-sangat bermanfaat ya dok Iya, ya. betul sekali. Tempo hari kita ngobrol juga dengan dokter mata tentang infeksi mata, itu juga ada kaitannya dengan cuci tangan. Jadi cuci tangan itu sangat bermanfaat sekali healthy people. Jadi jangan ditinggalkan, jangan dihilangkan kebiasaan baiknya gitu ya betul. dokter ya. Baik, healthy people, jika sudah hari ini sudah kita cukupi ngobrol-ngobrol dengan Dr. Dayu, mudah-mudahan bermanfaat buat healthy people semuanya. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi-informasi dari Rumah Sakit Harapan Bunda, ada di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda dan juga ada di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda, yaitu RS Harapan Bunda _JKT. Kalau belum subscribe, segera subscribe sekarang. Dokter udah subscribe belum? Udah dong. Udah dong. Suka deh saya. Baik, jadi nanti healthy people bisa dapetin edukasi-edukasi atau nonton kembali edukasi-edukasi yang pernah kami tayangkan, termasuk Instagram Live hari ini di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda. Dan jangan lupa juga saya informasikan untuk Rumah Sakit Harapan Bunda, boleh ya promo sedikit ya. Kita ada layanan vaksinasi internasional nih healthy people. Jadi healthy people yang mau pergi umroh atau pergi haji nih, kira-kira 2 bulan lagi ya dok ya. Iya. Musim haji kalau memerlukan vaksinasi meningitis atau yellow fever di Rumah Sakit Harapan Bunda sudah bisa gitu. Jadi sudah bersertifikat nih dok gitu. Itu kemudian buat healthy people yang baru pulang dari mudik lebaran, mulai lagi nih aktivitas ya ke kantoran gitu ya, atau aktivitas lainnya, mau memeriksakan kesehatan dulu. Mungkin kemarin kebanyakan makan santan gitu ya dok. Gitu. Iya. Kebanyakan makan santan atau opor. Lebaran. Iya, kan ya opor, kemudian rendang, belum lagi makanan-makanan kecil tapi ternyata berat ya dok. Iya, Ya. betul. Kalorinya. Nah, bisa juga memeriksakan kesehatan dengan medical check up pasca lebaran dengan harga mulai dari Rp399.000 saja gitu ya. Jadi kesehatan kita akan terus terjaga. Baik healthy people, ini aja dari kami, cukup dari kami, mudah-mudahan bermanfaat buat healthy people semuanya. Keep healthy and happy. Bye.